Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktikum online pada mata kuliah Anatomi dan Histologi, Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, mengenai sistem pencernaan pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Saya selaku moderator akan memperkenalkan diri. Nama saya Ika Mustika Sari, NIM G1A 019036. Anggota kelompok saya Aryani, NIM G1A 019074. Zuri Al-Qadri, NIM G1A 017006. Laifih Hikmawati, NIM G1A 019042. Alat dan bahan pada praktikum sistem pencernaan pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Untuk bahan berupa ikan nila, sedangkan alat terdiri dari 1. Tusukan, 2. Kaos tangan berupa lateks, 3. Pisau dapur, dan yang terakhir, gunting. Mari kita mulai. Praktikum kali ini yaitu mengenai sistem pencernaan makanan pada ikan nila. Organ pencernaan ini yang pertama mulut dan rongga mulut. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan, berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut akan bercampur dengan makanan, memperlancar proses penelanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Untuk saluran pencernaan yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Pada ikan laut, esofagus berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif, menyebabkan konsentrasi garam air laut yang diminum akan menurun ketika berada di lambung dan usus, sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan rektum dalam proses osmoregulasi. Dalam sistem pencernaan pada ikan nila yang ketiga ialah lambung. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif lebih besar bila dibandingkan dengan organ pencernaan yang lain. Besarnya ukuran lambung berkaitan dengan fungsinya sebagai penampung makanan. Seluruh permukaan lambung ditutupi oleh sel mukus yang mengandung mukopolisakarida yang agak asam, berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida. Sistem pencernaan yang selanjutnya ialah usus. Dapat kita lihat ini usus atau intestinum, merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Intestinum berakhir dan bermuara keluar sebagai anus, merupakan tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Dan yang selanjutnya dinamakan dengan rektum. Bisa kita lihat rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Secara otomatis sulit dibedakan batas antara usus dengan rektum sendiri. Namun secara histologis, batas antara kedua segmen tersebut dapat dibedakan dengan adanya katup rektum. Dan organ terakhir pada sistem pencernaan ialah anus. Anus merupakan ujung dari salur pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak sebelah depan saluran genital. Pada ikan yang bentuk tubuhnya memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala berdekatan dengan pangkal ekor. Sedangkan ikan yang tubuhnya membundar, posisi anus terletak jauh depan
ekor mendekati sirip dada. Berarti di sini anus. Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berguna untuk menghasilkan enzim-enzim yang nantinya akan bertugas membantu proses penghancuran makanan. Enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh ikan buas berbeda dengan ikan vegetarian. Ikan buas pada umumnya menghasilkan enzim-enzim pemecah protein, sedangkan ikan vegetarian menghasilkan enzim-enzim pemecah karbohidrat. Kelenjar pencernaan terdiri atas hati, empedu, dan pankreas, di mana hati adalah merupakan organ yang penting yang mensekresikan bahan untuk proses pencernaan. Organ ini umumnya merupakan satu kelenjar yang kompak berwarna merah kecoklatan, dan posisi hati terletak pada rongga tubuh bagian bawah, di belakang jantung dan di sekitar usus depan. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong kecil, bulat, oval atau memanjang dan berwarna hijau kebiruan. Organ ini di mana kantung empedu yang berfungsi untuk menampung cairan empedu yang disekresikan oleh organ hati. Dan secara umum, fungsi hati sendiri sebagai tempat metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein serta tempat memproduksi cairan pada empedu. Selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali. Fungsi pankreas antara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Sekian hasil laporan praktikum dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.